Pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang zuhud. Tadi telah dijelaskan meninggalkan cinta kepada dunia tetapi tidak melupakan dunia. Ini adalah level yang harus kita capai. Lantas bagaimanakah kita hidup di tengah dunia yang ternyata memang sangat gemerlap yang justru bisa mereduksi tingkat kezuhudan kita. Ustadz Syahdan akan menjelaskan pada kita. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sahibis syafa'ati wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi zawil hasanat. Amma ba'du. Ibu, bapak, hadirin, para pemirsa TV One di mana saja Anda berada, juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang hadir di Majlis At-Taqwa Citra Raya, yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derasnya arus globalisasi, meletusnya revolusi informasi, dan tingginya lompatan teknologi komunikasi menyebabkan banyak manusia yang terjebak ke lembah kemaksiatan dan tergelincir ke jurang berbagai tindak kemungkaran. Di tengah-tengah kehidupan manusia yang serba modernis, materialistis, dan hedonis seperti saat ini, mengakibatkan tidak sedikit orang yang terbuai, terlena oleh pesona dan fatamorgana dunia, sehingga dia melupakan hakikat, makna, dan tujuan hidupnya di dunia. Padahal saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah begitu banyak menegaskan dalam Al-Quran. Pun demikian Rasulullah telah mengingatkan kita dalam banyak hadis. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadzihil hayatud dunya illa lahwu wa la'ib. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya sekira mereka mengetahui. Saudara, ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan dalam ayat ini bahwa dunia adalah sebuah permainan. Bahwa dunia adalah barang mainan sekaligus permainan. Yang namanya permainan dan barang mainan selalu identik dengan anak kecil. Betul. Betul. Karenanya kita agar tidak terjebak dengan dunia, jangan pakai nalar anak kecil, pakai nalar orang dewasa. Kalau kita pakai nalar anak kecil, asik kita dengan dunia, lalai kita dengan akhirat. Contoh, kita punya 2 anak kecil nih Bu. Kita belikan 1 mobilan, mainan mobilan. 2 anak kecil kita kasih 1 mobilan. Kira-kira apa yang terjadi? Hah? Pasti kemungkinan besar dia rebutan, saling tarik, saling ingin menguasai, saling merasa itu haknya, bahkan tidak jarang bisa jadi saling pukul dan boleh jadi berkelahi. Betul.
Inilah saudara, kebanyakan manusia dewasa ini tidak menyadari akan permainan ini. Sehingga dia terpikat dan terikat, terpesona oleh fatamorgana dunia. Hingga akhirnya perilaku dan cara pandang hidupnya jauh dari nilai-nilai, prinsip dan konsep zuhud yang mestinya harus kita lahirkan dan hadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya cara pandangnya melulu dengan materi. Semua nilai diukur dengan materi. Kemuliaan seseorang seringkali hanya dipandang dari seberapa tinggi jabatan yang didudukinya. Kesuksesan seseorang seringkali hanya dilihat dari seberapa megah rumah yang dibangun dan seberapa mewah kendaraan yang dihimpun. Pun demikian kekayaan seseorang, kita seringkali hanya selalu mereken dilihat dari seberapa melimpah harta yang dia punya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekali lagi kondisi sebagian masyarakat kita dewasa ini. Yang lalu kemudian kondisi ini diperparah dengan semakin menjamurnya kelompok yang bermazhab Voltaire. Di mana kelompok ini punya prinsip dalam perkara uang, semua orang agamanya sama. Saya ulangi sekali lagi. Kelompok mazhab Voltaire punya prinsip dalam perkara uang, semua orang agamanya sama. Kelihatannya Bapak Ibu sekilas prinsip ini ada benarnya. Sebab tidak harus dia seorang santri, ulama hebat terkenal sekalipun urusan uang melek juga. Betul. Betul. Mulai dari jabatan kondektur sampai direktur, bahkan Bang Mansur sekalipun urusan uang getol. Betul. Ininya makanya Bapak Ibu nggak pernah kita dengar ada orang mengatakan, "Pak, kenapa? Orang itu sukses sekali ya hidupnya di dunia." Kok sampean tahu Mas? Iya, sholat jamaahnya rajin banget. Pernah nggak mendengar begitu? Kayaknya kagak ya. Sebab apa? Karena memang hari ini ukuran kesuksesan seseorang hanya dilihat dari sisi material, tidak jarang dilihat dari sisi spiritual. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita menerapkan konsep zuhud dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita niatkan dan jadikan setiap aktivitas kita berorientasi akhirat. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, jangan sampai berhenti di dunia, tapi harus kita kaitkan dengan orientasi kita kepada akhirat. Kenapa? Karena Allah telah mengingatkan dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebahagiaan negeri akhirat dengan karunia yang diberikan Allah kepadamu, tetapi jangan lupakan duniamu. Baik, terima kasih Kiai. Insya Allah nanti selanjutnya kita akan lanjutkan dalam segmentasi tanya jawab yang telah kami siapkan di segmen 3, 4, dan 5. Dan juga telah kami siapkan ada 5 pertanyaan yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku. Rasulullah,